Pemirsa, hari kedua latihan perang besar-besaran Iran digelar di wilayah perbatasan barat Iran. Ya, perwakilan pemimpin tertinggi Iran di Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC menyatakan kesiapan pasukan dalam kondisi yang optimal. Perwakilan pemimpin tertinggi Iran di IRGC melakukan kunjungan ke wilayah perbatasan Baneh di provinsi Kurdistan yang berbatasan langsung dengan Irak. Dalam kunjungan tersebut, dirinya meninjau kesiapan tempur pasukan Garda Revolusi Iran di tengah hari kedua latihan perang skala besar. Pihak IRGC menyebut bahwa pasukan berada dalam kondisi siap siaga penuh dan juga menunjukkan tingkat kesiapan serta kekuatan yang optimal. Latihan militer besar-besaran ini melibatkan berbagai unit tempur untuk menguji respons cepat terkait dengan koordinasi pertahanan Iran di tengah meningkatnya tensi di kawasan. نقطه صفر مرزی ایران جایی که امنیت. Setelah kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran berakhir buntu, kedua negara kini mengirim sinyal siap perang. Bahkan Garda Revolusi Iran menggelar latihan skala besar, sementara Amerika Serikat menggencarkan patroli di Timur Tengah dan juga Bandara Ben Gurion Israel kini resmi menjadi pangkalan militer Amerika Serikat. Garda Revolusi Iran menggelar latihan perang skala besar. Latihan digelar non-stop 5 hari 5 malam. Garda Revolusi Iran menyebut latihan perang untuk menghormati gugurnya pemimpin tertinggi mereka Ayatollah Khamenei dan kesiapan menghadapi agresi Amerika Serikat Israel. Latihan digelar di lokasi operasional di sekitar Teheran. Sementara itu, Bandara Sipil Ben Gurion Israel kini resmi menjadi pangkalan militer Amerika Serikat. Puluhan pesawat militer memenuhi Bandara Ben Gurion. Sementara Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM mengunggah rekaman jet tempur mereka tengah mengisi bahan bakar di udara saat patroli di Timur Tengah. Prajurit Amerika Serikat di perairan Arab juga menggelar latihan di atas kapal Tripoli dan Abraham Lincoln. Kapal-kapal Amerika terus melanjutkan operasi di Laut Arab termasuk penegakan blokade Amerika terhadap Iran. Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM juga mengumumkan telah menjadwalkan latihan perang gabungan dengan belasan negara Asia di Amerika Serikat. Sementara Angkatan Laut Inggris dan Korea Selatan dikabarkan bergabung dengan Amerika Serikat untuk operasi pengamanan gabungan di Selat Hormuz. Jika negara-negara aliansi Amerika Serikat bergabung di perairan Arab, akankah mereka akan ikut mengepung untuk menggempur Iran bersama Amerika dan Israel? Pemirsa, Iran pamer drone kamikaze Shahed berwarna pink dan biru di hadapan warganya. Dua drone berwarna estetik itu diarak keliling kota dan juga disambut meriah oleh warga Iran. Drone kamikaze Shahed berwarna pink dan juga biru diarak keliling kota. Kedua drone dengan warna eksentrik ini diperlihatkan saat rakyat membanjiri jalanan. Arak-arakan drone berwarna eksentrik ini mendapatkan sambutan meriah dari rakyat Iran. Mereka mendukung pemerintah dan juga militer Iran sambil bernyanyi dan juga mengibarkan bendera. Ya, pemirsa, armada nyamuk Iran menantang Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz. Armada nyamuk dirancang untuk mengganggu, mengerubungi, dan juga membingungkan dan juga menghancurkan pelayaran. Armada nyamuk Iran menantang Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz. Hal ini adalah balasan atas klaim Amerika Serikat yang telah menghancurkan Angkatan Laut Iran dan hanya menyisakan perahu-perahu kecil. Namun, perahu-perahu kecil yang dimaksud Amerika adalah julukan armada nyamuk yang justru memiliki daya sengat. Ukuran perahu cepat jauh lebih kecil dari kapal tempur Angkatan Laut AS atau kapal tanker minyak. Perahu-perahu ini seringkali mengepung target untuk menyulitkan sensor dan sistem pertahanan. Taktik ini efektif pada jalur perairan sempit seperti Selat Hormuz karena target besar tidak bisa bermanuver dengan mudah.
Meskipun kecil, armada nyamuk dilengkapi persenjataan berat, termasuk senjata mesin, roket, ranjau laut, atau rudal anti kapal. Kelebihan armada nyamuk juga dapat dengan mudah bersembunyi di terowongan pesisir, gua, atau dermaga warga. Armada perahu kecil merupakan salah satu bagian dari strategi Iran yang dioperasikan oleh Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC. Armada nyamuk dirancang untuk mengganggu, mengerubung, membingungkan, dan mengacaukan pelayaran. Pemirsa, sejumlah kapal terlihat terhenti di Selat Hormuz di tengah pembatasan navigasi yang terus diberlakukan oleh Iran. Ya, Iran mengatakan akan mengizinkan kapal lewat jika mereka bekerja sama dengan Angkatan Laut Iran. Kapal-kapal terlihat terhenti di Selat Hormuz pada hari Kamis di tengah pembatasan navigasi yang terus diberlakukan Iran dan blokade Angkatan Laut Amerika Serikat yang berkelanjutan terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Kapal dan tanker minyak terdampar di laut. Beberapa di antaranya membawa kontainer, sementara yang lain tampak kosong. Televisi pemerintah Iran mengumumkan bahwa Teheran telah mengizinkan 30 kapal untuk melewati Selat Hormuz sejak Rabu malam. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan Selat Hormuz tetap terbuka untuk pelayaran komersial asalkan kapal-kapal tersebut bekerja sama dengan Angkatan Laut Iran. Hal ini terjadi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak tanggapan terbaru Iran terhadap usulan kesepakatan yang bertujuan mengakhiri perang. Ia mengancam akan melanjutkan Project Freedom dan berulang kali menyatakan bahwa Amerika Serikat akan melanjutkan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Sementara itu, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte mengatakan bahwa fase selanjutnya akan melibatkan inisiatif bersama yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis untuk memastikan sumber daya yang memadai untuk operasi pembersihan ranjau dan membantu menjaga selat tetap terbuka. Ia menambahkan bahwa Italia akan mengerahkan 2 kapal penyapu ranjau tambahan di dekat Selat Hormuz untuk tetap siaga jika diperlukan. Rutte juga menyinggung upaya dukungan yang lebih luas yang melibatkan Jerman, Lituania, Belanda, Belgia, Prancis, dan negara-negara sekutu lainnya. Presiden Donald Trump menggelar pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing. Pertemuan diperkirakan akan membahas hubungan dagang kedua negara dan juga konflik Amerika Serikat dengan Iran. Tiba di Great Hall of People Beijing, Presiden Trump langsung disambut oleh Presiden Xi Jinping. Trump dan juga Jinping lalu bersalaman sebelum kemudian Trump temui para pejabat Cina. Ini menjadi kunjungan pertama seorang Presiden Amerika Serikat ke Cina dalam 1 dekade. Dalam kunjungan ini, kedua negara akan fokus untuk membahas hubungan perdagangan, kerjasama ekonomi, dan diskusi strategis yang lebih luas antara Washington dan Beijing. Kunjungan diduga akan membahas mengenai perang Iran, isu senjata nuklir, hingga ketegangan di Taiwan. Kunjungan Trump ke Cina dilakukan saat meningkatnya konflik Amerika Serikat dengan Iran. Trump diperkirakan akan mendesak Cina untuk menggunakan pengaruhnya terhadap Teheran. Salah satunya adalah terkait dengan program nuklir. Pertemuan Presiden Donald Trump dengan Presiden Cina Xi Jinping di Beijing menjadi tempat yang menjadi simbol kekuatan rakyat Tiongkok. The Great Hall of the Beijing kerap menjadi tempat yang lokasi perhelatan acara-acara kenegaraan di Cina. Pemirsa, Balai Sidang Rakyat atau Great Hall of the People di Beijing berfungsi sebagai tempat utama untuk acara-acara kenegaraan Tiongkok, di mana Presiden Xi Jinping dan pejabat tinggi lainnya kerap mengadakan upacara penyambutan dan pembicaraan dengan para pemimpin dunia yang berkunjung. Pemimpin terkemuka yang baru-baru ini atau secara historis telah mengunjungi balai tersebut termasuk Donald Trump, Vladimir Putin, hingga Lula da Silva. Trump sendiri merupakan Presiden Amerika Serikat ketiga yang berkunjung ke Great Hall of the People setelah Bill Clinton dan juga Richard Nixon. Puluhan tahun jadi rival Amerika Serikat dan China akhirnya bertemu untuk pertama kalinya setelah 1 dekade. Pertemuan krusial Trump dan Xi Jinping akan menentukan arah hubungan panas dingin dua negara superpower ini. Di
tengah ketegangan Timur Tengah, Trump terbang ke Beijing untuk pertama kalinya bertemu Xi Jinping. Pertemuan tingkat tinggi dua negara adidaya ini berlangsung 13 hingga 15 Mei untuk membahas hubungan strategis, ekonomi dan isu geopolitik hingga AI. Amerika Serikat belum merilis apa saja isi pertemuan, namun Presiden China Xi Jinping menyebut hubungan persaingan dan kerjasama bisa lebih terkendali dan bukan pertemuan sebagai rival. Sementara dalam pertemuan tersebut, Trump membawa serta puluhan pengusaha yang disebut Trump sebagai 30 orang terbaik di dunia untuk kesepakatan bisnis. Di antaranya CEO Tesla Elon Musk, CEO Apple Tim Cook, hingga CEO Nvidia asal Taiwan Jensen Huang. And I just want to say on behalf of all of the great delegation that we have the greatest businessmen, the biggest and I guess the best in the world. We have amazing people and they're all with me. Every single one of them, we asked the top 30 in the world, every single one of them said yes. And I didn't want the second or the third in the company. I wanted only the top. And they're here today to pay respects to you and to China. And they look forward to trade and doing business, and it's going to be totally reciprocal on our behalf. So I really look very much forward to our discussion. It's a big discussion. There are those that say this is maybe the biggest summit ever. They can never remember anything like it. I can say in the United States, people aren't talking about anything else. But it's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. Teknologi dan rantai pasoknya termasuk produksi chip dan pengembangan kecerdasan buatan atau AI juga menjadi poin penting. Isu keterlibatan Cina dalam krisis Iran dan Selat Hormuz diduga juga akan diminta Trump agar Cina bisa menekan Iran. Selain itu, Taiwan juga akan menjadi posisi tawar yang sensitif karena Cina berulang kali memperingatkan Amerika terkait Taiwan. Dan yang tidak kalah penting, tarif dagang yang sangat tinggi yang sebelumnya diterapkan Trump ke Cina menjadi isu panas saat tahun lalu Trump menetapkan tarif di atas 100%. Pertemuan dua negara ini bertujuan mencegah persaingan menjadi konflik. Hubungan Amerika dan Cina yang panas dingin kini menuju era baru untuk mengakhiri konflik, namun kedua negara diprediksi akan sangat berhati-hati karena melibatkan sejumlah isu sensitif dalam pertemuan. Pertemuan Presiden Amerika dan China mengisyaratkan Amerika Serikat yang meminta pertolongan kepada China untuk mengakhiri perang dengan Iran. Meskipun tidak dikatakan oleh kedua presiden yang bertemu, namun hal ini dilontarkan oleh Menteri Luar Negeri Amerika saat terbang menuju ke Beijing. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth. Pertemuan Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping dibuka dengan pujian yang dilontarkan oleh Donald Trump. Dalam pertemuan itu, Trump juga sempat mengatakan kepada Xi membutuhkan bantuan. Meski tak menyebut spesifik bantuan apa, namun diduga itu adalah bantuan dalam menghadapi situasi yang memanas dengan Iran. Hal ini dipertegas oleh keterangan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dalam wawancaranya dengan media bahwa Trump akan menekan China untuk membantunya dalam masalah Iran. Sementara itu, Presiden China Xi Jinping mengatakan kepada Donald Trump bahwa seluruh dunia sedang menyaksikan pertemuan China dan Amerika. Dunia menyerukan agar mereka menjadi mitra, bukan saingan. 中美之间的共同利益大于分歧，中美各自成功是彼此的机遇，中美关系稳定是世界的利益。 Sebelum terbang ke Beijing, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Amerika sudah mengendalikan Iran. Namun di sisi lain, pertemuan AS dan China mengisyaratkan Washington meminta bantuan China untuk berperan aktif menekan Iran agar mengakhiri perang melawan Amerika dan Israel di Timur Tengah. Pemirsa, masih dalam kunjungan Trump ke China, momen langka terjadi saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji Xi Jinping sebagai sosok pemimpin yang hebat. Well, President Xi, I want to thank you very much. Pujian ini terlontar dalam sebuah rangkaian pertemuan kedua kepala negara di Aula Great Hall of the People di Beijing.
And I think I was Donald Trump tak ragu memuji Xi Jinping sebagai seorang pemimpin yang hebat dan juga berterima kasih kepada tuan rumah atas sambutannya. Tak ayal, sikap lunak pemimpin negeri Paman Sam ini menyita perhatian publik, mengingat hubungan Washington dan Beijing kerap tak sejalan. Kunjungan Trump ke Cina berlangsung pada 15 sampai dengan 15 Mei, kini menandai kunjungan kenegaraan keduanya ke negara tersebut dan juga pertama bagi seorang presiden Amerika Serikat sejak tahun 2017. such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say. Pemirsa, di balik jabat erat tangan kedua pemimpin, Presiden Xi Jinping rupanya sempat menyampaikan kata-kata tegas kepada Presiden Trump. Hal tersebut berkenaan dengan isu Taiwan. Ketika wartawan bertanya bagaimana hasil pembicaraan tersebut, Trump hanya menjawab semuanya berjalan luar biasa. Trump pun menambahkan, Cina adalah negara yang indah dan juga menakjubkan. Baik Trump maupun Xi sama-sama mengabaikan pertanyaan tentang pembahasan soal Taiwan. Dalam unggahan di media sosial, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Mao Ning, menyatakan bahwa Presiden Xi menekankan kepada Trump bahwa masalah Taiwan adalah isu terpenting dalam hubungan Cina-Amerika. Jika ditangani dengan benar, hubungan bilateral kedua negara bisa tetap stabil. Dan jika tidak, kedua negara akan mengalami bentrokan, bahkan konflik yang bisa membahayakan hubungan bilateral. Pemirsa, publik tidak hanya mengamati interaksi Presiden Xi Jinping dengan Presiden Trump, namun juga terhadap para menteri kabinet Trump. Ya, salah satu yang menjadi sorotan yaitu adalah Xi Jinping menyalami Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio. Presiden Xi tampak menyalami Rubio dalam menanyakan perihal namanya. Xi bahkan dikabarkan menanyakan nama Rubio hingga 2 kali yang dijawab dengan anggukan kedua kali oleh Rubio. Hal ini mengingatkan publik atas rekam jejak Rubio terkait dengan kritiknya terhadap Cina. Cina diketahui menjatuhkan sanksi kepada Rubio sebanyak 2 pada Juli dan juga Agustus 2020 karena kritik kerasnya terhadap kebijakan Beijing terkait dengan isu sensitif Xinjiang dan Hong Kong. Cina juga melabeli Rubio sebagai pelopor anti-Tiongkok. Sempat dilarang masuk ke Cina, pihak Cina dikabarkan terpaksa mengganti karakter kendaraan yang berbeda untuk suku kata Lu pada nama belakang Rubio agar dirinya diizinkan masuk. Tidak hanya momen salaman dengan Rubio, pemirsa, saat Presiden Xi Jinping menyalami Menteri Pertahanan Amerika Pete Hegseth juga menuai sorotan. Hegseth dinilai terlihat gugup saat disalami oleh Presiden Xi. Gestur ini pun menuai reaksi netizen, terutama dari akun-akun di media sosial yang terafiliasi dengan Iran. Akun-akun ini menyebut Hegseth terlihat berkeringat saat menjabat tangan dengan sang pemimpin negeri tirai bambu tersebut. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melanjutkan safari diplomatiknya. Kali ini Araghchi berkunjung ke India. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di New Delhi pada Rabu 13 Mei. Araghchi akan berada di India hingga 15 Mei 2025. Selama kunjungannya ke India, Araghchi akan berpartisipasi dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri anggota BRICS. Acara ini akan dihadiri oleh para Menteri Luar Negeri anggota BRICS, salah satunya Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono. Para menteri akan memperkuat koordinasi politik dan juga ekonomi serta keamanan negara anggota.